Selamat datang kembali bersama kita di Bayanaga FX. Kali ini kita akan mereview sebuah broker yang cukup terkenal di Indonesia yang bernama broker Eknas. Oke, kita langsung aja menjelajahi website resminya ya guys ya. Nah, di sini Eknas ini menyediakan beberapa akun, yaitu ada akun standar, akun profesional, akun demo, dan akun social trading. Nah, akun standar ini akun yang biasanya digunakan oleh para pemula. Yang pertama itu ada akun standar biasa, ada standar sen. Nah, kalau standar sen ini cocok banget buat teman-teman yang memang benar-benar pemula dan ingin mencoba atau menguji suatu suatu metode yang akan digunakan. Nah, jadi resikonya tuh bakal lebih minim. Nah, deposit minimumnya adalah $10. Nah, katakanlah $10 itu kita ratakan tuh 160 lah ya, 160.000 kayak gitu. Nah, jadi dapatnya itu sekitar 1000 USD. Kalau di akun standar, nah itu dapatnya sesuai ya teman-teman. Kalau kita deposit $10 ya maksudnya $10. Nah, di sini mata uangnya Eknas tuh banyak banget ya. Jadi yang rata-rata tuh pakai dolar. Kalau di Eknas nih pakai rupiah pun bisa ya teman-teman. Nah, jadi gak ada floating ya. Kalau misal di convert ke USD gitu, duit kita di convert ke USD dari rupiah ke dolar, nanti itu nilainya bisa berbeda ya teman-teman. Bisa lebih sedikit dan bisa lebih banyak. Nah, tapi kalau kita pilihnya langsung ke akun rupiah kayak gitu ya, nah jadi ya tetap aja teman-teman kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ini kan yang diklaim oleh brokernya sendiri ya. Untuk leverage di sini Eknas ini punya ciri khas sendiri ya di antara broker-broker lainnya, yang mana broker lainnya tuh jarang banget ya menawarkan leverage yang sangat besar banget. Nah, ini Eknas ini bisa dibilang unlimited leverage, 1:1. Nah, ini ibarat pisau bermata dua, yang mana ini bisa membuat teman-teman itu sekali trading tuh bisa langsung dapat gede ya gitu, karena lot yang dibuka juga besar kayak gitu. Dan sebaliknya juga ya teman-teman salah dikit aja analisa, misalnya ya modal $10 langsung buka satu lot, nah langsung hilang tuh $10 ya teman-teman. Jangan coba-coba ya. Jadi awal mula konten-konten full margin yang viral di Indonesia tuh ya berasal dari broker-broker Eknas ini ya kebanyakan. Yang kedua itu ya nantilah kita bahas lagi. Oke, kita lihat dari websitenya dulu ya, nanti sebelum review jujur. Nanti jelas kita review jujur ya, gimana sih broker Eknas itu menurut pengalaman kita. Oke, kita ke website WikiFX dulu ya, yang mana ini website yang membahas tentang bagaimana reputasi broker atau kayak gimana trader gitu yang ada di Indonesia ini, yaitu entah ada di dunia. Pokoknya WikiFX ini mendengar keluhan-keluhan para trader kayak gitu ya. Misal ada broker yang curang kayak gitu, di sini muncul teman-teman. Oke, langsung aja ke skornya. Ini ada 9,01 ya, ini hampir mendekati perfect banget sih ya. Gak usah dijelasin lagi ya cuy. Kita juga gak bisa gak bisa ngenilai Eknas itu jeleknya, gak bisa teman-teman, karena di sini emang lisensinya bagus ya. Informasi akunnya nih, leverage maksimum 1:1 limited, setoran minimum ini kalau $200 nih untuk akun pro teman-teman. Kalau standar $10 ya. Metode penyetoran nih banyak ya, posisi minimal 0,01 produk. Nah, oke, ada MT5 MT4 juga. Register regionnya di Cyprus. Oke, bagus ya. Oke, next ke WikiFX.
Oke, nah di sini ratingnya 4,2, ini kurang lebih sama ya teman-teman. Leverage maksimal 1 banding tanda tanya ya, 1 banding unlimited teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kalau mau cek-cek broker tuh bisa cek di sini ya. Dan banyak lagi ya, ini review, ada kalkulator, ada kalender ekonomi dan lain-lain. Bahkan copy trade juga ada. Oke, next kita akan review jujur bagaimana sebenarnya broker Agnes itu. Nah, kita pakai Agnes itu kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih ya teman-teman, dari tahun 2022, sudah hampir 3 tahun jalan sampai hari ini ya. Nah, pertama kita tuh langsung bikin akun pro teman-teman, karena masih belum mengenal yang namanya akun sen gitu Pak. Nah, kalau udah akun pro ini spreadnya tipis banget ya teman-teman. Sebenarnya akun standar aja itu udah tipis Agnes ini. Nah, cuman kalau di akun pro ini lebih tipis lagi. Nah, cuman mungkin minimal depositnya tuh lebih gede gitu. Kalau menurut kita akun pro, raw dan zero ini agak mirip ya teman-teman. Karena raw itu ada komisi ya, sampai zero ya, emang zero spread ya, emang nggak ada spreadnya sama sekali ya gitu. Nah, kalau low spread ini masih ada spreadnya, cuman dikit banget. Nah, di situ komisinya lebih kecil ketimbang yang zero ya, zero. Nah, nanti teman-teman bisa compare lah ya. Kalau masalah spread ini menurut kita di antara broker luar lainnya, nah Agnes nih yang jadi pemenangnya. Juga ini review jujur ya teman-teman. Kalau deposit dan penarikan Agnes itu dibilang kenceng ya teman-teman. Penarikan kita paling banyak itu di angka 200 juta ya, penarikan paling banyak itu 200 juta, dan itu masuk kurang lebih dari 1 menit teman-teman. Kita agak gimmick ya. Nah, cuman kayak gitu kenyataannya. Selanjutnya untuk kekurangannya menurut kita ini secara general aja lah yang kita rasakan. Kekurangannya broker Agnes itu ya, pertama itu ketika ada news, ini paling hal yang paling kita benci ya ketika kita pakai broker Agnes ini. Ketika ada news, kita memilih untuk tidak trading ya kalau brokernya broker Agnes. Kenapa? Karena sering banget requote itu apa ya, transaksi kita ditolak teman-teman. Kita misal di jam 4 sore udah ada posisi ya, terus ketika news naik tuh teman-teman, posisi kita buy misalnya. Nah, itu kita nggak bisa close. Akhirnya ketika harga berbalik lagi sudah jadi minus, nah itu baru bisa di close. Nah, ini yang paling ngeselin banget teman-teman. Intinya transaksi sering ditolak ketika terjadi news atau slip page kayak gitu, terjadi requote. Ini jangan kan nge-close order ya, open order aja kita sering nggak gini ya. Ini ya mungkin teman-teman punya pendapat lainnya, ini pengalaman kita sering banget, meskipun nggak selalu ya, tapi hampir rata-rata setiap news udah kayak gitu teman-teman, pasti udah. Jadi kita memilih untuk tidak ada posisi sebelum jam-jam news ya kayak gitu, kecuali di akun swing kita. Nah, jadi kurang lebih ya kayak gitulah untuk broker Agnes ini. Kalau sejujurnya ya bagus banget teman-teman, dari depo cepet, penarikan cepet, itu kita suka banget lah. Spread tipis banget dan pelayanan 24 jam, dan varian akun banyak banget kayak gitu. Terus ketika teman-teman loyal itu dapat hadiah kayak gitu ya dari broker Agnes ini. Terus menyediakan VPS gratis juga kayak gitu. Nah, ini kita suka banget pokoknya broker Agnes. Selain slippage dan sulit banget nge-close orderan ketika newsnya, gak ada ya. Dari sisi lainnya kita suka banget sama Agnes, dan gak pernah ada masalah sekalipun dari apa ya, soal transaksi yang dicurangi atau apa, kita nggak pernah ya teman-teman. Ya mungkin hanya slippage aja ketika news ya,
kita asumsikan broker-broker yang kayak gini itu mungkin gak bisa ngikuti apa namanya ya, pergerakan pasar gitu ya. Jadi takutnya transaksi kita tuh ntar misalnya klik di apa ya, di posisi A nih, di posisi A tiba-tiba kalau di ACC sama si broker tuh lompatnya nggak ngotak teman-teman, kadang lompatnya 70 pip kayak gitu. Nah jadi yang seharusnya kita udah untung $7 malah baru buka 70 pip kayak gitu, jadi masih zero untung, malah bisa balik lagi ke bawah, bisa malah rugi ya gitu. Mungkin karena banyak pertimbangan itu broker reckless ini jadi malah reward kayak gitu ya. Tapi ya tetap aja itu membuat para trader kesel ya teman-teman. Oke, mungkin cuman ini yang bisa kita sampaikan terkait broker reckless. Kalau teman-teman ada keluhan, pertanyaan atau saran, silahkan catat aja di kolom komentar. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like ya. Sampai jumpa.